semuanya dalam keadaan sehat ya nak. Nah, hari ini masih bertemu lagi dengan Ibu Rama Yuni Lubis di sini. Kali ini Bu Yuni akan membahas tentang pembelajaran kita tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran 1. Kali ini Bu Yuni akan membahas kepada kamu semua tentang pembelajaran IPS. Nah, di pembelajaran kali ini Bu Yuni akan menjelaskan kepada kamu semua tentang apa peranan Indonesia terhadap negara ASEAN. Bu Yuni juga akan menjelaskan apa saja tujuan kerjasama antara Indonesia dengan ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua, Bu Yuni nanti juga akan memberikan contoh kerjasama Indonesia dengan ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan juga Bu Yuni akan memberikan penjelasan kepada kamu tentang tujuan kerjasama ASEAN. Nah, yang terakhir Ibu akan memberikan penjelasan kepadamu tentang apa saja sih manfaat kerjasama dengan negara ASEAN. Untuk lebih memahami materi kali ini, yuk kita simak penjelasan Ibu berikut ini. Kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun tujuan kerjasama ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan daya saing dunia. Contoh kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi diantaranya yang pertama, deklarasi penguatan kerjasama pendidikan yang dilaksanakan pada KTT ASEAN ke-15 tahun 2009. Yang kedua, kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah tenaga ahli ASEAN. Nah, kemudian yang ketiga, pertukaran pelajar antar negara ASEAN dalam program studi, mobility, serta ASEAN University Network. Nah, itu contoh kerjasama negara Indonesia dengan ASEAN. Kemudian, tujuan kerjasama ASEAN itu ada banyak ya anak-anak ibu. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan. Yang kedua, meningkatkan stabilitas dan perdamaian. Yang ketiga, saling membantu di bidang sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, kesehatan, teknik, dan juga administrasi. Itu salah satu tujuannya ya, tujuan kerjasama ASEAN. Nah, yang keempat, menjalin kerjasama yang lebih efektif guna meningkatkan hasil pertanian dan industri, perluasan perdagangan, perbaikan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi, serta peningkatan taraf hidup rakyat dari negara-negara anggota. Nah, tujuan yang kelima, meningkatkan kualitas pendidikan. Dan yang keenam, mempertahankan kerjasama yang erat dengan organisasi-organisasi internasional maupun regional lainnya. Adapun manfaat kerjasama ASEAN, yang pertama itu menumbuhkan rasa saling memiliki dan toleransi antar negara anggota. Kemudian semakin dikenalnya budaya Indonesia oleh negara-negara ASEAN lainnya. Yang ketiga, terciptanya kawasan yang damai, bebas, dan netral dari pengaruh negara-negara luar. Kemudian meningkatnya investasi dalam kegiatan produksi dan jumlah barang ekspor. Ada lagi manfaat kerjasama ASEAN yaitu semakin luasnya pasar internasional, kemudian pemenuhan kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Yang ketiga, kemudian memperluas lapangan pekerjaan dan kemudian meratanya perkembangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi ASEAN. Demikianlah penjelasan yang sudah Ibu sampaikan di pembelajaran IPS kali ini tentang kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan Ibu sampaikan materi hari ini, semoga kamu memahami apa-apa saja tujuannya, apa saja manfaatnya, dan apa saja contoh kerjasamanya antara Indonesia
dan juga negara-negara ASEAN. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.